Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrama Sulistioningsi, NPM A1H019002. Saya dari kelas 3A. Baiklah teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang sistem pernafasan. Baiklah, di sini saya sebagai pembicara pertama. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang berita fakta tentang sistem pernafasan. Baiklah teman-teman, seperti yang kita ketahui, di awal tahun 2020 muncullah sebuah penyakit yang dinamakan COVID-19. COVID-19 ini diyakini penyebarannya bermula dari pasar basah di Wuhan, Cina. Penyebaran penyakit ini pun sangat cepat. Hampir di seluruh pelosok dunia terserang penyakit ini, termasuk Eropa, Amerika Serikat, dan Asia Tenggara. COVID-19 adalah penyakit yang menyerang bagian pernafasan manusia. Maka dari itu pembahasan kami kali ini adalah tentang bagaimana cara kita terhindar dari penyakit maupun virus yang menyerang sistem pernafasan. Introduction atau pendahuluan. Sistem pernafasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernafas. Sistem pernafasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan didukung oksigen, saluran organ dapat berfungsi dengan normal. Berikut yang akan kami bahas yaitu fungsi sistem pernafasan, organ pernafasan, dan cara memelihara organ pernafasan. Tabel of contact. Yang pertama adalah fungsi sistem pernafasan, yang kedua organ pernafasan, yang ketiga penyakit organ pernafasan, dan yang keempat adalah cara merawat organ pernafasan. Baiklah, yang pertama adalah fungsi sistem pernafasan. Tak hanya membantu Anda bernafas, fungsi sistem pernafasan juga ada yang lainnya. Yang pertama adalah membuat Anda bisa bicara dan membawahi sesuatu. Kemudian yang kedua, mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai dengan kondisi tubuh. Dan yang terakhir adalah melindungi saluran udara dan zat berbahaya dan iritasi. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kausar, NPM A1H019062, semester 3A. 2. Organ pernapasan. Contoh gambar organ pernapasan: pengatur respirasi, paring, esofagus, rongga jantung, paru-paru kanan, diafragma, sinus, lidah, epiglotis, laring, trakea, bronkus sekunder, bronkiolus, bronkus primer, dan paru-paru kir. Organ pernapasan. 1. Mulut dan hidung. Pintu masuk keluar udara ke tubuh. 2. Tenggorokan. Tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. 3. Sinus. Ruang sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembaban udara yang dihirup. 4. Trakea. Bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. 5. Tabung bronkial. Tabung di bawah tenggorokan yang terhubung ke paru-paru. 6. Paru-paru. Organ yang mengeluarkan oksigen dan memasok ke seluruh tubuh. 7. Diafragma. Otot yang membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara. 8. Tulang rusuk. Tulang yang mengelilingi dan melindungi paru-paru. 9. Alveoli. Kantong udara kecil di paru-paru sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 9. Bronkiolus. Cabang dari bronkial yang mengarah ke alveoli. 10. Kapiler. Pembuluh darah di dinding alveoli yang menggerakkan oksigen dan karbon dioksida. 11. Lobus paru-paru. Bagian paru-paru berbentuk bulat, 3 di paru-paru kanan dan 2 di paru-paru kiri. Pleura.
kantung tipis yang mengelilingi lobus paru-paru. Cilia, rambut kecil, berguna menyaring debu dan alergen dari saluran pernapasan. 12. Laring, organ berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Ransa Prastia. Kalian bisa memanggil saya Juli. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan semester 3 Universitas Bengkulu. NPM saya A1H0 19092. Oke, next materi kita adalah macam-macam penyakit pada organ pernapasan. Yang pertama adalah flu influenza. Flu influenza ini merupakan penyakit yang menyerang bagian paru-paru, hidung dan tenggorokan. Yang kedua, emfisema. Emfisema terjadi karena kondisi di mana terjadi penghancuran kantong-kantong udara di paru-paru. Yang ketiga, kanker paru-paru. Kanker paru-paru dimulai di paru-paru dan paling sering terjadi pada perokok yang aktif. Yang keempat adalah asma. Asma merupakan kondisi ketika saluran udara meradang, menyempit atau membengkak. Yang kelima adalah pneumonia. Merupakan infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru. Selanjutnya bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan selaput saluran bronkial. Selanjutnya faringitis. Faringitis merupakan nyeri atau iritasi tenggorokan yang dapat muncul dengan atau tanpa aktivitas menelan. Selanjutnya laringiti. Yang terakhir adalah COVID-19. Merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Oke, yang terakhir saya akan memberikan Anda beberapa tips cara menjaga organ pernapasan. Yang pertama adalah hindari polusi udara. Seperti contohnya polusi kendaraan, polusi industri atau pabrik, dan polusi lain-lain. Yang kedua adalah kenakan masker. Sebisa mungkin kenakan yang sesuai protokol kesehatan. Oke. Yang ketiga adalah hindari asap rokok yang berlebihan. Sebisa mungkin ketika Anda nongkrong bersama teman-teman, hindari asap rokok yang berlebihan. Kalau bisa menjauh. Keempat adalah makan makanan sehat, bergizi dan halal. Contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Yang kelima adalah perbanyak minum air putih. Anjuran dari dunia kesehatan adalah 8 gelas per hari. Yang keenam adalah rajin cuci tangan. Sebisa mungkin di air yang mengalir. Yang ketujuh adalah olahraga yang teratur. Sebisa mungkin seminggu itu 3 kali olahraga secara teratur. Selain menjaga kesehatan, kita menjaga kondisi tubuh juga, menjaga stamina tubuh agar tidak mudah lelah. Yang terakhir adalah jangan lupa vaksinasi. Yang terakhir adalah vaksinasi. Mungkin itu saja beberapa tips cara merawat organ pernapasan. Mengutip salah satu quotes dari dunia kesehatan adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi jangan lupa olahraga dan lain-lain. Oke, itu tadi adalah hasil materi dari kelompok kami. Saya Juli Ransa Prastia dari kelompok 5. Sayonara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat olahraga, jaya!